Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast dari Lab 45. Dan balik lagi ke hari ini kita bakal bahas tentang ekonomi. Dan pembahasan kali ini terkait dengan perubahan iklim yang sebenarnya kita rasain juga di hari-hari kita yang saat ini tuh lagi bener-bener ngerasain panas banget dari beberapa bulan terakhir. Dan untuk hari ini gue nggak sendiri, gue ada teman-teman juga dari intern Lab 45. Ada Aku Yuta. Aku Stefani. Dan oh ya, nama gue Radit, gue analis ekonomi politik di Laboratorium Indonesia 2045. Dan sekarang kita mau bahas dampak perubahan iklim yang sebenarnya kita rasain udah dari beberapa tahun terakhir ini, dan banyak banget perjanjian internasional untuk mengatasi perubahan iklim ini. Tapi sebenarnya yang menarik bahwa solusi yang biasa dibawa itu adalah transisi energi ya, dari bahan bakar fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Cuman dari fenomena yang terjadi saat ini sebenarnya ada satu fenomena yang namanya inflasi hijau atau greenflation. Nah, sebenarnya dari Stefani sendiri nih yang udah cukup banyak baca tentang greenflation. Greenflation tuh apa sih dan kenapa itu muncul? Singkatnya greenflation ya, atau inflasi hijau itu adalah kenaikan harga dari bahan bahan mentah atau energi yang disebabkan oleh transisi hijau. Tapi ada satu definisi lagi sebenarnya, yaitu kenaikan biaya dari teknologi hijau yang dipakai di transisi hijau tadi gitu. Nah, kenapa sih greenflation ini bisa terjadi? Seperti yang tadi udah dibilang ya, karena dampak krisis iklim makin nyata, kemudian kan negara-negara pasti harus bertindak dong, dan secara kolektif maupun masing-masing gitu, dan lahirlah gitu banyak komitmen-komitmen untuk menjaga lingkungan, dan salah satunya adalah transisi energi tadi. Transisi energi itu sebenarnya apa sih? Kan kita dari energi yang kotor istilahnya, energi bahan bakar fosil itu beralih ke energi yang lebih bersih gitu. Maka otomatis kan energi yang istilahnya kotor tadi atau bahan bakar fosil itu permintaannya berkurang, maka investasi orang-orang ke energi bahan bakar fosil tadi juga berkurang gitu. Di sisi lain, energi yang lebih bersih, energi hijau itu pasti permintaannya meningkat, dan investasi ke situ juga jadi lebih banyak dong, karena negara-negara makin transisi energi gitu. Nah, hal ini tuh membuat permintaan meningkat, tapi energi hijau itu kan nggak terbatas juga ya, tidak dibarengi dengan ketersediaan yang merata juga gitu. Nah, akhirnya disitulah biayanya pun akhirnya meningkat, karena tadi ada supply demand-nya tidak match gitu. Nah, tapi di sisi lain, karena energi fosil tadi semakin ditinggalkan dengan misalnya pajak karbon gitu, nah itu membuat bahan bakar fosil juga meningkat gitu biayanya, sehingga transisi energi pada intinya membuat harga-harga tadi meningkat, dan itulah greenflation gitu. Jadi kayak di sisi lain mau menurunkan konsumsi terhadap bahan bakar fosil, tapi di sisi lain untuk transisi energinya belum merata semua gitu kan, investasi dari transisi energi sendiri. Jadi ya harganya masih jadi mahal gitu kan, dan belum merata semua. Ya kalau kita bilang semua negara ya pasti belum merata, tapi di negara sendiri aja kan belum semuanya siap untuk transisi energi kayak gitu kali ya. Jadi greenflation itu yang muncul inflasinya karena disebabkan oleh transisi energi yang lebih terbarukan. Betul. Ini kita bisa lihat ya Kak, kalau permintaan mineral itu makin tinggi gitu. Jadi ini tadi bukti bahwa negara-negara tuh sekarang udah makin melakukan transisi energi. Di tahun 2030 saja kalau kita mau mencapai Paris Agreement dengan skenario net zero emission, itu butuh hingga 3 kali lipat investasi gitu ke teknologi bersih dari level yang 2021. Kemudian di sisi lain, pembangkit listrik itu cuman mewakili sebagian kecil aja dari total permintaan mineral untuk teknologi energi bersih. Artinya mineral ini
makin banyak diminati gitu atau permintaannya makin tinggi, sehingga ini menunjukkan memang negara-negara sekarang tuh lagi melakukan transisi energi besar-besaran gitu, bondong-bondong. Oke, kalau ini kita lebih lihat ke per negara juga, bisa kita lihat kalau di Perancis gitu yang memang bauran energinya dia memang sudah banyak ke atom gitu atau nuklir, dia inflasinya lebih rendah daripada negara-negara di Uni Eropa lainnya gitu yang masih lebih banyak memakai bahan bakar yang lebih kotor gitu atau energi yang lebih kotor. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa tadi kalau kita pakai definisi greenflation yang awal ya, yang kenaikan bahan mentah atau energi karena transisi energi, di Prancis itu belum terlalu kelihatan karena dia memang dari awal sudah pakai lebih banyak. Kemudian kalau kita lihat Tiongkok gitu, dia pemakaian gas buminya naik 4% ke 8% dari 2010 ke 2020. Nah, di saat yang sama di tahun 2021 hal ini tuh jadi salah satu pendorong harga gas itu meningkat tajam. Jadi karena dia permintaannya makin banyak, kemudian harganya pun makin tinggi. Ini mengikuti definisi greenflation yang kedua tadi ya, yang ketika kita transisi energi maka teknologi hijaunya pun atau bahan bakar yang dipakai untuk transisi hijau makin tinggi gitu harganya. Hal yang sama juga terjadi di UK maupun US, dengan dia masih banyak pakai energi yang masih kotor gitu ya, dia dampak inflasinya pun belum terasa gitu karena inflasi yang tinggi dari US dan UK ini masih disebabkan oleh harga bahan bakar fosil gitu, bukan dari harga bahan bakar yang lebih bersih gitu. Ya, jadi kalau dilihat dari Prancis yang udah emang mayoritas energinya dari nuklir itu kayaknya inflasinya nggak terlalu ngaruh ya karena ada dampak inflationnya gitu. Cuman di sisi lain negara-negara kayak Tiongkok yang masih meningkatkan pemakaian gas buminya itu cukup tajam gitu ya, meningkat inflasinya dengan buat UK dan US. Untuk US kayaknya kalau dari data gas alam masih lebih tinggi untuk pemakaian energinya. Cuma gas alam juga sebenarnya dibilang bersih juga ya nggak bersih-bersih banget sih. Itu masih kayak buat masa transisi menuju energi terbarukan yang lain. Oke, itu menarik nih. Jadinya di sisi lain udah ada greenflation-nya tapi kayaknya masih belum terasa karena ya beberapa negara ya kayak UK dan US yang udah mungkin negara cukup maju lebih lama kan kayaknya udah bauran energinya udah lebih besar gitu ya dibandingin kayak mungkin Tiongkok yang masih meningkatkan gas buminya. Jadi kayak ya kalau kita bandingin sama Indonesia kayaknya Indonesia juga harus siap-siap ya kalau ada greenflation yang emang untuk transisi energi itu. Dan ya we'll see nanti gimana keadaan Indonesia di kedepannya. Tadi kan kita udah ngeliat ya Kak, kalau negara-negara itu punya dampak greenflation yang gak merata juga ya, beda-beda gitu semua, mengikuti juga ke kemampuannya dan lain sebagainya. Nah, karena mereka beda-beda, sebenarnya ada nggak sih dampak greenflation itu ke geopolitik gitu? Karena tadi dampaknya beda-beda, terus bergantung juga pada kemampuan. Oke, jadi secara ekonomi tadi udah dijelasin bagaimana dampaknya, dan tantangan geopolitik itu juga tetap hadir akibat dari greenflation ini ya Mas ya, Mbak. Yang pertama ada tantangan dari disrupsi kelompok populis. Jadi di banyak negara maju atau banyak negara yang berkembang juga muncul kelompok-kelompok yang mencoba untuk menghambat transisi energi. Kelompok-kelompok ini percaya bahwa nggak semua negara harus segera untuk melakukan transisi energi karena mereka itu belum siap sebenarnya karena akibat biaya hidup semakin tinggi, terus transisi energi teknologinya itu juga masih tergolong mahal dan daya beli mereka belum cukup. Nah, bahayanya kalau kelompok-kelompok ini di negara-negara besar terutama mereka mendapatkan kekuasaan, mereka memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan, mereka itu bisa menghambat transisi energi secara global. Nah, ini juga berimplikasi pada terhambatnya upaya bersama secara global untuk menangani perubahan iklim itu. Kemudian yang kedua
ada ketimpangan antara negara utara dan selatan. Nah, inflasi hijau ini tidak proporsional bagi negara utara dan bagi negara selatan, karena ketika inflasi hijau terjadi, negara utara itu masih memiliki daya beli yang cukup untuk bisa tetap memenuhi kepentingan energinya, kebutuhan energinya. Sementara itu, negara selatan ketika inflasi hijau terjadi, harga yang semakin meningkat, pasar yang semakin sengit, itu membuat negara-negara selatan itu sangat dirugikan dalam hal ini. Nah, yang ketiga adalah kemunculan negara sumber daya baru, negara yang kaya akan sumber daya baru. Negara-negara ini memiliki potensi terhadap sumber daya yang bisa digunakan untuk beralih kepada transisi energi. Nah, ketika transisi energi terjadi, negara-negara ini akan menjadi negara-negara yang dominan dan determinan dalam agenda politik global. Mereka bisa menentukan bagaimana pasokan energi seluruh dunia itu terjadi, dan mereka juga menjadi negara-negara penting yang bisa mendeterminasikan negara-negara di seluruh dunia itu untuk transisi ke energi hijau. Nah, negara-negara tersebut bisa kita lihat ada Australia yang kaya akan lithium, kobalt, tembaga, dan tanah jarang, dan mayoritas negara Amerika Latin seperti Brazil kaya akan tanah jarang, Argentina kaya akan lithium, Chili kaya akan lithium dan tembaga, Bolivia kaya akan lithium, juga Peru yang kaya akan tembaga. Nah, bahkan pejabat di Australia itu juga bilang bahwa Australia itu sudah ready sebagai renewable energy superpower. Ya, mereka sangat yakin mereka itu bisa menentukan di dalam agenda politik global. Tadi kalau kita tadi lihat bahwa banyak negara-negara yang emang apa ya, mungkin yang sebelumnya ini kebanyakan negara-negara selatan ya sebenarnya, yang mungkin yang nanti akan bisa punya daya saing yang lebih tinggi dibandingin negara-negara utara dalam hal kemampuan mengendalikan mengendalikan resources untuk renewable energy, dan itu kayak mungkin kedepannya akan ini kayak pergeseran superpower nantinya malah ke negara-negara selatan juga kali ya, mungkin ya. Terus kedepannya kalau tadi kan kita juga udah bahas mungkin ada kemungkinan kita harus nggak sih, kayak tadi ada kita juga nyebutin kayak ada kelompok-kelompok populis yang menghambat segala macam. Nah, itu menurut kamu juga nih yang lo ketahuin juga kedepannya kita bakal kayak gimana sih, dunia bakal menghadapi apa gitu? Oke, jadi jalan ke depannya itu kita sebenarnya ada dua jalur, ada dua skenario yang bisa kita tempuh. Yang pertama, akibat inflasi hijau itu akan berakibat pada kompetisi geoekonomi, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa geopolitik itu sangat terpengaruh akibat adanya inflasi hijau. Nah, kompetisi geoekonomi ini akan didorong oleh melemahnya daya saing industri yang terdampak oleh inflasi hijau dan minimnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, tadi juga kaitannya sama kelompok populis itu yang merasa bahwa daya saing industri energi yang sudah well established sebelumnya sudah menurun, dan itu juga berdampak pada pasokan dalam negeri yang semakin menurun. Nah, akibatnya negara-negara besar itu juga mulai memberlakukan proteksionisme sebagai respons terhadap inflasi hijau itu tadi, di mana Uni Eropa misalnya sudah memberlakukan strategic otonomi, kemudian Amerika Serikat juga sudah memberlakukan Made in America, juga Tiongkok dengan self-circulation-nya. Tujuannya dari ketiga kebijakan ini adalah untuk menghindari negara dari dependensi yang berkelanjutan, bergantung secara berkelanjutan terhadap negara lain, juga untuk melindungi pasar domestik dalam negerinya. Ya, meski demikian, ada juga alternatif yang lebih pasifis sebenarnya, ada kerjasama yang mungkin juga didorong oleh adanya kepentingan bersama secara global negara-negara dunia itu untuk mengatasi perubahan iklim. Yang kedua juga ada ketakutan dari negara-negara dunia untuk mencegah inflasi hijau dari sisi penawaran. Mereka akan melakukan intervensi pada pasar sehingga akan muncul kesepakatan global yang yaitu menghilangkan pembatasan ekspor, dan juga akan ada kerjasama untuk melindungi negara-negara berkembang dari inflasi hijau. Tapi bagi banyak akademisi atau para peneliti itu
memperkirakan bahwa kerjasama itu hanya akan terjadi kalau misalnya inflasi hijau itu sudah berada di tahap yang sangat-sangat memprihatinkan, dan untuk sejauh ini yang akan banyak kelihatan ke depannya adalah kompetisi geoekonomi tadi. Ya karena di sisi lain mereka pasti punya kepentingan masing-masing ya, tiap negara kayak punya ya kepentingan nasional mereka harus terpenuhi dulu gitu kan, nggak langsung tiba-tiba membuka kerjasama. Mungkin itu yang akan menjadi sedikit tricky ke depannya karena sebenarnya kalau idealnya mungkin ya kita harus kerjasama dalam menurunkan untuk berubah transisi hijau, karena kayak kita ketahuin juga kan emisi kan dari dibuang sama Indonesia juga yang ngerasain bisa Singapura dan negara lain, dan itu juga terjadi di berbagai regional-regional lain, dan sebenarnya itu harus bareng-bareng kita nguranginnya kayak di Paris Agreement dan lain-lain. Cuman ya kayak kalau udah berbicara tentang sumber daya kayaknya rada tricky banget nih, akan ada kompetisi yang pasti cukup kental pastinya ke depannya, dan ya kita harus berupaya lebih baik kayaknya. Oke, dan mungkin kalau dari tadi kita udah bicara banyak greenflation dan banyak negara yang beranggapannya punya masing-masing anggapan sendiri. Sebenarnya menurut Stefani juga greenflation tuh seberapa penting sih sebenarnya greenflation untuk kita gitu? Oke. Mungkin jawabannya untuk saat ini penting untuk diikuti terus gitu perkembangannya, karena ini kan sesuatu yang baru ya, dan para akademisi juga ini masih banyak pendapat-pendapat yang belum berujung pada konsensus mungkin, atau memang tidak akan sampai ke konsensus, nggak ada yang tahu juga gitu. Nah, salah satu yang menjadi perdebatan kan seberapa penting atau seberapa berdampaknya greenflation ini. Nah, untuk sekarang mungkin masih ada dua pendapat gitu yang berkembang. Yang pertama, percaya bahwa greenflation itu memang sangat signifikan dampaknya, tapi ada juga yang bilang bahwa greenflation ini masih terbatas kok, dampaknya nggak akan terlalu besar gitu. Nah, yang pertama, kenapa sih greenflation itu bisa signifikan? Karena pertama, kenaikan harga bahan mentah gitu itu sangat mempengaruhi biaya produksi untuk hal-hal yang lebih berharga gitu, yang punya added value yang lebih gitu. Karena bahan mentahnya aja udah naik harganya, maka biaya untuk memproduksinya juga akan jauh lebih besar gitu. Nah, yang kedua, sekarang ini dunia mungkin negara-negara banyak yang tingkat inflasinya memang sudah tinggi gitu dari awal. Nah, guncangan permintaan terhadap komoditas-komoditas yang penting untuk transisi energi itu efeknya bakal lebih besar ketika tingkat inflasinya memang sudah tinggi dari awal gitu di negara tersebut. Nah, itulah yang membuat dampak greenflation itu sangat signifikan gitu. Nah, yang ketiga, dalam greenflation, dalam inflasi hijau, bank sentral itu cenderung punya arena bermain yang lebih sedikit gitu, sehingga ruang geraknya untuk mengatasi inflation juga jadi lebih kecil gitu. Nah, tapi di sisi lain pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa greenflation itu masih terbatas dampaknya, itu mereka melihat bahwa inflasi komoditas atau naiknya harga komoditas-komoditas seperti logam atau energi itu cenderung tidak berlangsung lama gitu. Dia parsial dan juga sifatnya sementara, sehingga membuat dampak dari greenflation itu tidak sesignifikan itu. Nah, yang kedua, dengan adanya carbon pricing itu salah satu mekanisme untuk transisi energi ya, itu tidak akan meningkatkan inflasi secara signifikan, meskipun carbon pricing juga belum diterapkan secara luas gitu. Nah, itu yang membuat beberapa akademisi melihat bahwa greenflation itu dampaknya tidak terlalu signifikan. Jadi memang masih ada dua pendapat yang ongoing dan harus terus diawasi gitu, greenflation nih gimana sih ke depannya, apakah sesignifikan itu sebenarnya. Jadi gitu sih untuk dampak dari inflasi hijau, memang masih ada pendapat-pendapat yang berbeda gitu melihatnya. Iya, emang ya tadi balik lagi ada tricky kan. Iya. Dua pendapat pun yang bilang ya bisa signifikan. Kalau misalnya tadi dilihat kayak bank sentral punya peran yang terbatas, ya punya sih, karena kan kayak terbatas greenflationnya
punya ranahnya sendiri untuk transisi energi, mungkin Betul, nggak di betul. ranahnya bank sentral keseluruhan gitu kan. Mungkin kalau inflasinya iya, tapi Iya, masalah inflasi transisi hijau ya. energinya kan punya koridornya sendiri. Dan kalau misalnya dibilang terbatas, iya kalau kondisinya saat ini ya mungkin Iya. emang belum terlihat gitu kan. Tapi kan kita Nggak tahu ke depannya. kayak misalkan sekarang transisi mobil listrik kayaknya mahal gitu kan dibandingin mobil-mobil yang konvensional. Dan iya kalau dibilang terbatas untuk kondisi saat ini mungkin ya bisa terbatas, tapi ke depannya mungkin juga ya kan bisa signifikan gitu nanti ke depannya gitu. Dan mungkin dari solusinya menurut yang kalian baca akan seperti apa nih solusi buat mengatasi? Ada solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh negara misalnya dalam hal ini. Ada beberapa. Yang pertama adalah penyediaan dana sosial untuk perubahan iklim. Nah, dana sosial ini bisa ditujukan untuk mengurangi biaya dan produksi dari transisi energi terbarukan. Nah, yang kedua ada insentif investasi di sektor-sektor yang terkait dengan transisi energi yang rendah karbon. Nah, insentif di investasi ini bisa secara produktif membawa kita ke transisi energi yang lebih terbarukan, dan bisa juga membawa kita terlepas dari ancaman perubahan iklim yang lebih jauh lagi nantinya. Nah, yang ketiga ada penyediaan kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang menggunakan prinsip ESG, Environmental, Societal, and Corporate Governance, itu yang bisa diterapkan di setiap korporasi atau di setiap industri yang terkait dengan energi misalnya. Yang keempat ada perbaikan rantai nilai melalui penentuan posisi strategis. Nah, negara ketika menghadapi transisi energi itu tentu akan mengalami miss and match di dalam permintaan dan penawarannya, karena ada industri-industri baru yang masuk dan ada juga industri yang mulai ditinggalkan. Nah, penentuan posisi strategis ini penting untuk dilakukan negara karena di sana dia bisa mendapatkan posisi yang diuntungkan. Mereka bisa melakukan pemindahan fokus industrinya ke yang lebih beneficial misalnya. Dan yang terakhir dari sisi konsumen, demand side-nya juga bisa diintervensi misalnya dengan mengajak masyarakat atau mengajak para konsumen untuk memilih energi-energi yang lebih ramah lingkungan, karena mau gimana pun nanti pada akhirnya masyarakat juga yang akan mengalami dan merasakan kerusakan dari perubahan iklim itu sendiri. Ya, oke. Kalau dari solusinya sendiri sebenarnya harus banyak sektor yang disasar gitu ya. Kita harus dari sisi fiskalnya, pemerintah juga harus bikin investasi, meningkatkan investasi juga di industri-industri yang ramah lingkungan untuk mendukung transisi energi. Tapi di sisi lain juga harus ada perubahan perilaku masyarakat. Cuma itu kan perubahan perilaku masyarakat tidak sebentar ya kalau ada, kecuali emang ada sanksi untuk kalau misalnya masih pakai batu bara atau bensin gitu. Itu cuma kan itu ekstrim banget ya kayaknya kalau untuk kebijakan tersebut gitu kan. Dan ya mungkin akan greenflation mungkin dampaknya untuk sekarang nggak terasa banget, tapi mungkin di kedepannya itu yang secara tidak langsung ya inflasi kayak kita ketahui kayak ada juga ya tiap tahun, tiap hari, bahkan mungkin ada gitu kan. Cuman untuk greenflation ini aku nggak tahu ya, kalau misalnya lihat dampak perubahan iklim aja kan kayaknya step by step tuh tiap tahun nggak langsung kita hari ini adem besoknya panas banget gitu kan, nggak mungkin pelan-pelan perlahan-perlahan, tapi ya perubahan iklimnya perlahan tapi pasti kan kayak gitu juga. Mungkin greenflation juga ya, kayak gitu lah ya, perlahan tapi pasti juga kan yang akan muncul. Dan karena ya di sisi lain transisi energi berarti tidak semudah itu transisi energi untuk kita melakukan perubahan dari bahan bakar fosil mungkin ya, atau bahan bakar yang kotor menuju bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Tidak semudah itu dan tidak semurah itu gitu kan. Tapi di sisi lain juga ya kita harus ada persiapan dari perubahan perilaku masyarakat. Mungkin yang paling gampang, nggak tahu menurut kamu apa yang paling gampang. Kalau dari aku mungkin kayak kita harus beralih dari menggunakan mobil konvensional ke mobil listrik, walaupun itu sebenarnya ada beberapa konsekuensi yang harus dijalani kayak gitu kan, pasti kan kayak gitu. Throwbacknya gitu. Iya, ada throwbacknya juga kayak ya
dari kita siapa sih pakai mobil listrik? Nah. Ya kan? Ini masih mahal juga. Ya masih mahal Masih juga mahal. kan, dan agak sulit. iya kalau misalkan mobil listriknya digembor-gemborin juga meningkat green fashion tadi nanti kan masuknya kan seperti itu. Gitu. Oke, mungkin closing statement dari teman-teman dari Kyuta terkait dengan green fashion. Green fashion ini mungkin memang bukan permasalahan yang kecil, juga bukan permasalahan yang sebenarnya harus kita selesaikan sesegera mungkin, karena memang semuanya itu gradual. Kita nggak bisa secara instan untuk menyelesaikannya ataupun juga untuk menanggulanginya dari saat ini. Maka dari itu aku rasa perlu adanya upaya, walaupun sekecil apapun itu upayanya yang bisa kita lakukan, baik kita sebagai sipil, masyarakat, ataupun pemerintah. Kita semua bisa berperan sebenarnya untuk mengatasi greenflation ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku kasih. Kalau dari aku mungkin meskipun ada greenflation ini ya, tapi nggak bisa dijadiin justifikasi untuk kita stop transisi energi gitu. Itu akan sesuatu yang harus kita lakukan juga. Jadi mungkin untuk pemerintah, masyarakat itu bisa membangun awareness tentang greenflation ini sendiri, tapi juga di sisi lain mempersiapkan diri supaya greenflation ini nggak jadi sesuatu yang menakutkan terus langsung jadi nggak mau transisi energi gitu. Itu bukan jalan keluar ya gitu. Oke, mungkin terima kasih nih Kyuta sama Stefani atas waktunya untuk kita bisa sharing-sharing di hari ini. Dan mungkin buat para penonton yang masih menyaksikan kita sampai detik ini gitu ya, untuk bahas greenflation dan perubahan iklim. Jadi di sisi lain mungkin tadi dari teman-teman juga udah menyebutkan bahwa butuh perubahan yang menyeluruh, baik dari sisi pemerintah dan masyarakat. Dari behavior kita harus kita ubah juga untuk lebih ramah lingkungan, dan ya kita harus bisa lebih cinta lingkungan, karena kayak kita panas sekarang dan dampak El Nino yang udah berkepanjangan ini itu juga tadi kayak gradual. Kita nggak tiba-tiba kondisinya ada seperti ini, tapi juga dari akumulasi perilaku dan perbuatan yang udah kita lakuin di masa-masa sebelumnya. Dan mungkin untuk kedepannya harus mau berubah, dan mungkin juga bisa kerjasama internasional lebih digaungkan untuk mengatasi perubahan iklim ini. Dan mungkin sekian dari podcast Lab 45 tentang ekonomi dan perubahan iklim. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.